Ramadan tetap harus kita hadirkan dalam hidup kita. Maka bulan Syawal adalah bulan di mana kita meningkatkan ibadah. Alhamdulillah. Maka ini makna Syawal. Kita kumpul pada malam hari ini halal bihalal di bulan Syawal. Syawal itu maknanya 3. Yang pertama, irtifa. Syawal artinya meningkat kebaikan kita, meningkat amal kita, meningkat ibadah kita, meningkat. Jadi sebelum puasa, sebelum Ramadan mungkin kita malas ibadah. Setelah Ramadan meningkat kebaikan kita. Alhamdulillah, ada perubahan baik dalam diri kita. Maka ada istilah orang, puasa ini kita seperti ada puasa yang seperti ulat, ada. Cak ulat ujung Palembang. Puasa, dia ingin menyambung hidupnya harus puasa, itu ulat. Maka ulat itu puasa jadi kepompong. Setelah jadi kepompong dia berubah jadi kupu-kupu, indah. Masa ada perubahan setelah puasa. Ada juga puasa ular. Sebelum puasa ulo, lagi puasa ulo juga, habis puasa tetap ulo juga namanya. Cuma berubah kulit aja, nyelung sumi. Ada orang datang Ramadan, tidak ada perubahan dalam dirinya, tidak ada peningkatan dalam ibadah, tidak ada semangat untuk beramal saleh. Sudah datang bulan Ramadan, sudah berjumpa dengan bulan Syawal, belum juga memulai ibadah. Pertanyaan besarnya, butuh bulan apa lagi untuk berubah? Maka kita semangat Syawal ini meningkat semuanya. Jangan justru malah melemah. Habis Ramadan, ada orang selesai Ramadan, selesai sholat jamaah. Selesai Ramadan, selesai baca Quran. Selesai Ramadan, selesai i'tikaf di masjid. Selesai Ramadan, selesai majelis ta'lim. Selesai Ramadan, selesai semua kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Meningkat. Kami meningkat juga Ustaz. Kemarin habis nimbang meningkat berat badan. Ada juga. Ini meningkat ibadah. Kalau badannya tergantung makan. Kadang kita habis puasa tidak mikir lagi pokoknya. Lanjak ke galau Ustaz. Ada yang memang lah dendamnya dari puasa itu. Tunggulah selesai Ramadan aku lanjak ke galau ini. Maka jangan heran. Habis Ramadan ini banyak yang sakit. Jangan heran. Rumah sakit banyak orang masuk. Penyakitnya satu, perut semuanya. Lambung, kronis, macam-macam lah. Padahal makan. Masya Allah. Padahal puasa. Begitulah kita. Maka Syawal bulan meningkat ibadah kita. Yang kedua, Syawal artinya ibtida'il khair, memulai kebaikan. Kita mulai. Sekaranglah waktu kita memulai. Jangan nunggu nanti. La tadri fi'la salihi illa ghad, la'alla ghad ya'ti wa anta fil had. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan nunggu pekan depan, jangan nunggu bulan depan. Sekaranglah waktunya, karena hari kita, milik kita adalah hari ini. Fal yaum laka fa'amal fihi. Hari ini hari kita, maka beramal sebaik-baiknya untuk bekal bahagia dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Kadang penyakit kita ini selalu dibisiki oleh setan untuk menunda amal. Nanti aja, besok saja, beramal pekan depan aja. Kau kan masih sehat, kau kan masih gagah, masih muda, masih hitam rambutnya, masih segala terus dibisikkan sehingga kita menunda-nunda amal. Na'udzubillah min. Padahal idza jannal lail hal ta'ish ilal fajar. Masuk waktu malam, tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai pagi. Tidak ada. Di antara kita tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa besok hidup subuh, tidak ada yang tahu di antara kita. Malam ini sudah dia siapkan, apa tadi siapkan? Bakso, alhamdulillah. Tinggal nuang kuah aja. Jadi kalau ibu-ibu sudah mulai nuang kuah, berarti jangan lama-lama Ustaz ceramah. Masya Allah, itu kode berarti. Luar biasa. Makan bersama malam ini, belum tentu besok masih bisa bersama. Maka manfaatkan. Karena kita ini terkadang terlalu panjang angan amal, tulul amal.
terlalu panjang, menganggap hidup masih lama, padahal malaikat maut selalu mengawasi kita. Dalam riwayat, malaikat maut itu melihat kita sehari 3 kali. Bayangkan Bapak Ibu ini muliakan Allah, 3 kali sehari malaikat maut itu ngawas rai kita. Pagi ngawas, siang ngawas, sore nak tidur diawas ke pula. Malaikat ngawas rai kita. Kalau wong yang tak benar, kapan lah budak nak dilanja ke? Gelem malaikat dia. Tapi kalau orang baik, maka dia akan cabut dengan kelembutan. Ini hamba Allah. Ketika meninggal orang soleh, bakatis sama, menangis langit, menangis bumi, menangis malaikat. Kenapa? Ditinggal oleh orang baik. Makanya luar biasa nikmat saat kita bisa dipilih Allah untuk ibadah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal. Mulai kebaikan itu. Yang ketiga, makna Syawal arti istimrar, terus menerus, istiqomah menjaga kebaikan. Jadi di Ramadan kita memulai kebaikan, beribadah banyak. Setelah Ramadan jangan lupakan, jangan hilangkan, jangan pergi tanpa bekas, jangan hilang tanpa arah. Jangan sampai kita melalui Ramadan tidak ada bekas yang kita rasakan setelah Ramadan. Maka istimrar ini yang berat. Kalau ditanya orang apa yang sulit dalam hidup ini, yang sulit adalah istiqamah. Apa yang berat dalam hidup ini? Yang berat adalah amanah. Berat yang dekat adalah kematian. Maka tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian. Maka istiqamah ini berat. Hanya orang-orang yang dipilih Allah yang bisa terus berjalan dalam kebaikan sampai Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Istiqamah, Masya Allah. Maka kita butuh 5 hal untuk bisa istiqamah. Jadi ini hikmah halal bihalal malam hari. Ini hikmah yang kedua, kita terus menjaga supaya istiqamah. Pertama, tambah ilmunya. Jadi kalau kita ingin istiqamah, harus tambah ilmu. Kenapa? Kullun nas halikun illal ulama. Semua manusia ini akan celaka kecuali para ulama, orang yang berilmu. Jadi kita yang selalu rindu dengan majelis ilmu, selalu datang di pengajian, yang selalu rindu dengan nasihat, maka insya Allah kita jadi alamat tanda kita calon orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Semua orang akan celaka illal ulama. Wal ulama halikun kulluhum illal amilun. Dan orang yang berilmu pun akan celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmu. Jadi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh bukan hanya sebagai bangga, sebagai kebanggaan, sebagai pajangan, sebagai mungkin hanya gelar yang panjang, tapi tidak ada amal di dalamnya. Naudzubillah min. Setelah dapat ilmu kita amalkan, walau marah, walaupun hanya sekali, takun min ahli, maka kita akan menjadi ahli ilmu. Amin ya rabbal amal. Jadi banyak orang tahu tapi tidak mampu. Ada orang tahu tapi tidak mau. Ada. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa kita dalam zikir-zikir kita, zikir pagi dan petang, ya Allah, aku berlindung dari ajaz dan kasal. Apa itu ajaz? Ajaz itu lemah tubuhnya, ada keinginan di hatinya. Itu ajaz. Pengen saat datang ke masjid, rindu dengan pengajian, pengen sholat jamaah, tapi apalah daya, badan sudah dak kewawa. Dak kewawa badannya. Pengen datang Ustaz tapi asam urat. Pengen datang Ustaz tapi Masya Allah sempoyongan. Pengen tapi sudah tidak kuat lagi. Kadang orang seperti ini Allah berikan kemampuan untuk datang ke rumah Allah. Maka jangan heran kalau lihat ada orang sudah sepuh, sudah berumur, sudah mungkin ada sakit, tapi masih semangat datang ke masjid. Itu bukan karena tubuhnya yang kuat, tapi karena semangat di hatinya, iman yang kokoh, itulah yang menguatkan dia. Alhamdulillah banyak. Ini kita, Masya Allah, kalau suruh ngangkat beban 50 kilo tidak kuat, Masya Allah, tapi duduk di masjid masih tahan lama. Dan sebaliknya, ada anak muda gagah, kuat, sehat, Masya Allah,
untuk lari ribuan meter masih sanggup, tapi untuk melangkah mungkin hanya 10 meter ke masjid dia tidak sanggup. Kenapa? Inilah tarikan iman, kekuatan.